Segera download Quran Tadabbur, agar dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para dokter, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis pilihan yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita sampai pada hadis ke-22. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma, ya. Anna rajulan, dari sahabat Jabir, bahwasanya ada seorang lelaki sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, ini berkata, ara'aita idza shallaitul maktubat? Ya Rasulullah, bagaimana menurut Anda jika aku salat 5 waktu? Wa sumtu Ramadan, dan aku puasa bulan Ramadan. Wa ahlaltul halala wa haramtul haram, dan aku menghalalkan apa yang halal dan aku mengharamkan apa yang haram. Wa lam azid ala dzalik syai'an, dan aku tidak menambah sama sekali. Setelah itu, adkhulul jannata, apakah aku bisa masuk surga? Qala na'am. Nabi berkata, benar. Rawahu Muslim. Kata hadis riwayat Muslim, wa makna haramtul haram, maknanya mengharamkan yang haram, maksudnya ijtanabtuhu, yaitu aku menjauhinya. Wa makna ahlaltul halal, aku menghalalkan yang halal, maksudnya fa'altuhu mu'taqidan hillahu, aku melakukannya dengan meyakini akan kehalalannya. Ini hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Abdullah Jabir bin Abdullah. Itu Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhum bin al-Haram, ya. Dia dan ayahnya adalah dua sahabat. Yang ayahnya Abdullah bin Haram meninggal tatkala perang Uhud. Jabir meriwayatkan ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi. Laki ini diperselisihkan tentang siapa namanya, namun banyak dari para ulama mengatakan namanya adalah Nu'man ibnu Al-Qawqal. Nu'man ibnu Al-Qawqal. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubat?" Ya Rasulullah, bagaimana jika aku hanya salat 5 waktu? Artinya tidak melaksanakan salat sunnah, salat 5 waktu saja. Wa sumtu Ramadan, dan aku hanya puasa di bulan Ramadan saja. Tidak melaksanakan puasa-puasa sunnah. Tetapi wa ahlaltul halal, aku menghalalkan yang halal. Wa haramtul haram, dan aku mengharamkan yang haram. Walam azid ala dzalik, dan aku tidak nambah-nambah lagi. Apakah bisa masuk surga? Pertanyaan sederhana. Aku amalnya terbatas. Apa bisa masuk surga? Kata Nabi, "Na'am, bisa." Ya, bisa, ya. Ada beberapa faedah yang diambil dari hadis ini, ya. Yang pertama, bahwasanya bagaimana, ya, orang ini, sahabat ini ingin menjelaskan mungkinkah masuk surga jika aku hanya membatasi pada amal-amal ini. Di sini tidak disebutkan tentang haji dan puasa, haji dan sedekah, zakat. Tidak disebut tentang haji dan zakat. Kata para ulama, bisa jadi sahabat ini mungkin dia tidak berbicara tentang zakat karena dia bukan orang kaya sehingga tidak terkena kewajiban zakat. Atau bisa jadi tidak disebutkan haji karena mungkin ketika itu belum diwajibkan haji, karena kewajiban haji muncul belakangan, ya, di akhir-akhir Islam, ya. Di akhir-akhir Islam baru terjadi atau turun kewajiban haji, ya, sehingga pembahasan dia tentang masalah salat dan puasa saja, salat dan puasa saja. Sehingga dia bertanya, kalau saya cuma salat 5 waktu dan puasa Ramadan, ya, saya tidak salat sunnah-sunnah dan saya tidak puasa sunnah-sunnah, tetapi saya menghalalkan yang halal, saya mengharamkan yang haram, apa saya bisa masuk surga? Kemudian yang dimaksud dengan menghalalkan yang halal artinya saya meyakini akan kehalalannya, saya melakukannya atau saya memakannya, saya mengkonsumsinya dengan meyakini itu adalah suatu yang halal. Wa haramtul haram, maksudnya saya meninggalkan sesuatu dengan meyakini, meninggalkan sesuatu yang haram dengan meyakini itu adalah sesuatu yang haram. Ya, jadi saya meyakini akan keharamannya. Dan ini penting, ya, karena kita tahu
Ada orang meninggalkan perkara-perkara yang haram bukan karena meyakini keharamannya, tapi karena takut dengan kesehatannya terganggu, ya, atau takut dengan hinaan orang misalnya atau omongan orang. Tetapi yang dimaksud dia meninggalkan sesuatu karena Allah dan dia meyakini itu yang Allah mengharamkannya, sehingga dia meninggalkannya. Ya, itu maksudnya haramtul al-haram, yaitu meninggalkannya perbuatan tersebut sambil meyakini bahwasanya itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam azid ala dzalik, dan aku tidak menambah sama sekali. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya masuk surga ya adalah perkara yang mungkin. Buktinya seorang hanya salat 5 waktu, hanya puasa Ramadan, ya bisa masuk surga. Dan hadis-hadis seperti ini disebutkan oleh para ulama, maknanya mutawatir maknawi, yaitu banyak hadis yang semakna dengan ini, banyak. Di antaranya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jam'ul Hikam, hadis-hadis yang semakna dengan ini. Ada yang datang ya Rasulullah, saya cuma salat 5 waktu, saya cuma ini, saya tidak mau tambah, tidak mau kurang, bisa masuk surga? Katanya bisa. Ya, dan hadis seperti ini mirip, bukan cuma dari sahabat Nu'man Ibn Al-Qawqal, yang menunjukkan bahwasanya sebab masuk surga itu banyak. Di antaranya jika seorang melaksanakan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram, maka dia bisa masuk surga meskipun dia tidak banyak melakukan yang sunnah-sunnah. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir saya sebutkan ayat, saya carikan. Dalam surat Fatir ayat 32 ya. Surat Fatir 32. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Tsumma awrathna al-kitab alladhi istafayna. Min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian setelah itu Allah berfirman, jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a wa libasum fiha harir. Kata Allah Subhanahu wa taala, lalu kami wariskan Alkitab alladzina astafaina min ibadina. Kami wariskan Alkitab kepada orang-orang yang kami pilih. Hamba-hamba kami yang kami pilih. Yang kami pilih. Allah sebutkan model 3 hambanya, faminhum, di antara mereka, kata Allah, di antara mereka. Pertama, zalimun li nafsih, yang menzalimi dirinya sendiri. Ini yang bermaksiat masing-masing. Wa minhum muqtasid. Di antara mereka yang kedua adalah yang sedang atau membatasi. Wa minhum sabiqun bil khairat, yang ketiga yang berlomba dalam kebaikan. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dzalika huwal fadlul kabir, dan itu kemuliaan yang besar ketika seorang berlomba-lomba dalam kebaikan. Setelah itu Allah mengatakan jannatu adnin, surga Aden, yadkhulunaha, yang mereka memasukinya. Yuhallawna, mereka dihiasi dengan emas dan lu'lu', mutiara-mutiara, walibasum fi harir, dan mereka memakai pakaian sutra. Perhatikan ini, Allah menjelaskan tentang penghuni surga. Ada 3 model. Ini semua ketiganya penghuni surga. Ya. Ketiganya adalah 3 kelompok penghuni surga. Kelompok pertama yang Allah sebutkan di luar adalah yang menzalimi dirinya. Ini maksudnya khalatu amalun salihan wa akhara sayyi'a, mencampurkan amal saleh dengan kemaksiatan. Sebagian dalam ayat yang lain kata Allah, khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an, mencampurkan
amal soleh dengan maksiat. Dengan maksiat. Makanya disebut dengan menzalimi dirinya. Menzalimi dirinya itu dia melakukan kemaksiatan. Yang kedua muqtasid, ini yang sedang kita bahas, yang membatasi, yang mencukupkan dengan wajib-wajib dan meninggalkan yang haram-haram. Sunnah tidak mengerjakan yang sunnah-sunnah, tidak melakukan yang sunnah-sunnah. Yang ketiga sabiqun bil khairat, yang semangat, yaitu selain wajib berlomba dalam yang sunnah. Kemudian meninggalkan yang haram, bahkan juga yang makruh. Yang makruh. Tentunya kalau kita lihat dari tingkatan, maka tingkatan yang paling tinggi adalah sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebajikan. Dia hanya tidak mengerjakan yang wajib-wajib saja, yang sunnah-sunnah juga dia kerjakan. Sunnah-sunnah juga dia kerjakan, dia semangat. Tetapi ketiga kelompok ini, setelah ayat selanjutnya Allah mengatakan mereka mau surga. Jadi ayat ini, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir jannatu adnin yadkhulunaha." Surga Adan yang mereka memasukinya. Di sini kata mereka sini ada wawu al jamaah kalau bahasa Arab. Kata mereka ini mencakup ketiga kelompok tersebut. Oleh karenanya, sebagian ulama mengatakan waw di sini yang menunjukkan artinya mereka hendaknya ditulis dengan ma'ul ainain, ditulis dengan tinta air mata. Kenapa? Karena ternyata yang bisa masuk surga bukan cuma orang-orang yang super soleh yang bisa masuk surga seperti sabiqun bil khairat, yang mereka ini jarang, terlebih lagi di zaman sekarang. Tapi ternyata ada dua model lain yang juga bisa masuk surga. Di antaranya yang menyampurkan amal soleh dengan maksiat. Dia ada maksiat tapi ternyata kebaikannya lebih banyak atau Allah mengampuni dosa-dosanya, ya, sehingga dia bisa masuk surga. Kemudian yang kedua muqtasid, yang hanya mencukupkan yang wajib-wajib saja, dia tidak menjalankan sunnah-sunnah dan dia meninggalkan yang haram-haram dan makruh-makruh mungkin dia kerjakan. Nah, ini yang sedang kita bahas ini adalah pertanyaan dari sahabat yang dalam hadis tersebut, yaitu An-Nu'man bin Al-Qawqal. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita, ya, menurut engkau bagaimana idza shallaitul maktubat, jika aku hanya salat 5 waktu, wa sumtu Ramadan, aku hanya puasa bulan Ramadan, wa ahlaltul halal, dan aku hanya menghalalkan yang halal, wa haramtul haram, dan aku mengharamkan yang haram, wa lam azid ala dzalika syai', dan aku tidak nambah sekali, adkhulul jannah, saya bisa masuk surga?" Kata Nabi, "Na'am, bisa." Tapi model kedua bisa. Jadi kalau saya masuk surga adalah perkara yang mungkin, bukan perkara yang mustahil, yang memang tidak digambarkan seakan-akan orang tidak mungkin masuk surga. Mungkin orang masuk surga, ya, tentu perlu perjuangan, tentu perlu ibadah. Tapi yang jelas masuk surga ada 3 model. Ada model yang paling hebat, orang-orang soleh, semangat, perkara selalu paling depan, kalau sholat saf pertama, kalau baca Quran paling duluan, kalau sedekah nomor 1. Ini. Yang kedua yang hanya yang wajib-wajib doang, yang sunnah-sunnah tidak dia kerjakan. Sholat 5 waktu doang, zakat aja, puasa Ramadan, Senin Kamis enggak, puasa Daud tidak, puasa Ayyamul Bid tidak, pokoknya Ramadan doang, ya. Kemudian yang terakhir yang selain melakukan kebajikan, melakukan kemaksiatan, tapi Allah ampuni mereka. Ini semua adalah penghuni surga. Jadi bahkan sebagian ulama mengatakan kenapa Allah mendahulukan penyebutan zalimun li nafsi, karena ini disebutkan di luar, kelompok ini disebutkan karena ini yang paling banyak. Ini lebih dulu karena mereka yang paling banyak.
banyak penghuni surga. Karena kebanyakan manusia seperti itu. Kebanyakan kita ya masuk pada kelompok yang pertama. Yang kelompok paling top jarang. Makanya ini di antara salah satu ayat yang kata para ulama disebut dengan arja ayatin fi kitabillah, ayat yang sangat memberikan harapan dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena ternyata Allah sebutkan di antara penghuni surga ada yang zalimun li nafsih, yang dia menzalimi dirinya, itu mencampurkan kebaikan dengan maksiat. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan surga kepadanya. Nah, orang yang sedang kita bahas dia masuk dalam hadis ini, bagian ini, yaitu Nu'man bin Al-Qawqal. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat ini kenapa Rasulullah SAW tidak menyuruh dia untuk melakukan amal-amal sunnah yang lain, tidak menganjurkan untuk melakukan puasa-puasa sunnah atau sholat-sholat sunnah. Wallahu alam, karena Rasulullah SAW mungkin menjawab sesuai dengan pertanyaan dia. Dia bertanya. Yang berikutnya juga selain itu bisa jadi bahwasanya dia mungkin baru masuk Islam, ya, sehingga kalau dikasih tahu dengan segala amalan mungkin dia merasa berat, maka cukup dengan sholat 5 waktu, dengan puasa Ramadan, ya. Apakah bisa menjamin masuk surga? Kata Nabi bisa. Ya, mungkin dengan berjalan waktu mungkin dia akan lebih semangat menjalankan lebih daripada ini. Kemudian juga di antara faedah yang bisa kita ambil bahwasanya adalah hal yang biasa bagi para sahabat ketika mereka beramal soleh, mereka ingin surga. Mereka ingin surga, dan itu hal yang sangat wajar. Dan di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah seorang berusaha untuk masuk ke dalam surga. Oleh karenanya para anbiya, para nabi, mereka berdoa untuk dimasukkan ke dalam surga. Contoh nyata adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara doanya, wa ja'alni mi warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku di antara pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadikanlah aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Demikian juga Nabi SAW, banyak sekali doa-doa Nabi. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga. Bahkan Nabi SAW menyuruh kita minta surga. Kata Rasulullah SAW, idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus fa innahu 'alal jannah. Jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga firdaus, itu surga yang paling tinggi, ya. Surga yang paling tinggi. Ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat dalam medan pertempuran, dalam medan jihad, kata Rasulullah SAW, "Qumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, ya. Jadi merupakan hal yang sangat banyak dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis tentang bicara tentang surga. Kemudian syariat mengiming-iming surga banyak sekali. Siapa yang ingin masuk surga? Sehingga kalau kita dapati banyak pertanyaan sahabat kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan suatu amalan jika aku mengerjakan masuk surga. Ya, Rasulullah, kau bikin begini ya. Jadi adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seorang rindu untuk masuk ke surga, dan di antara kenikmatan di surga adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saya sebut hal ini untuk membantah sebagian orang-orang sufi, ya, yang mereka mengatakan seorang beribadah tidak boleh ingin surga dan tidak boleh takut dengan neraka. Bahkan di antara mereka ada yang berdoa, ya Allah, kalau saya beribadah karena ingin surga dan karena takut neraka, masukkanlah aku ke neraka jahanam. Ini tidak benar. Ini sesuatu yang menyelisih fitrah, ya. Menyelisih fitrah. Allah sebutkan tentang manusia suka dengan kenikmatan, ya, manusiawi, ya. Dan Allah mengiming-iming tentang indahnya surga di Al-Quran banyak sekali. Tentang indahnya surga dalam hadis-hadis banyak sekali. Kalau ternyata kita tidak boleh ingin surga, maka ini adalah penyesatan kepada manusia. Gimana Allah mengiming-iming surga dalam Al-Quran, Rasulullah mengiming-iming surga dalam hadis-hadis, kemudian kita enggak boleh ingin masuk surga. Sementara Nabi sendiri berdoa untuk masuk surga. Nabi sendiri berdoa untuk masuk surga. Seperti ada seorang sahabat datang kepada Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah, inilah uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'adz, walakinni as'alullah al-jannah wa a'udzu bihi minan nar." Ya Rasulullah, aku tidak pandai meminta sebagaimana permintaanmu dan permintaan Mu'adz, tapi doaku intinya aku minta kepada Allah untuk masuk surga dan dijauhkan dari api neraka jahanam. Apa kata Nabi SAW? Haulahu nudandin. Saya dan Mu'adz juga permintaan kami seputar itu. Intinya masuk surga, dijauhkan dari neraka jahanam. Makanya Rasulullah SAW pernah sholat kemudian diperlihatkan surga sampai Nabi maju. Sampai Nabi maju ingin mengambil
Rasulullah sedang salat, Allah perlihatkan surga, Rasulullah maju, ya, tertarik dengan surga tersebut sampai Rasulullah SAW ingin mengambil setandon buah yang ada di surga. Ketika dinampakkan neraka, Rasulullah SAW mundur, ya. Jadi adalah hal yang wajar. Kemudian dalam banyak hadis, banyak Al-Quran menyebut tentang surga, kenikmatan surga, tentang makanannya, tentang minumannya, tentang bidadarinya, tentang kebunnya, tentang berbagai macam, ya. Karena memang hal itu yang diimpikan oleh para orang-orang yang beriman untuk bisa kembali ke rumah mereka yang sungguhnya. Karena dahulu nenek moyang kita Adam alaihissalam tinggal di surga, kemudian melakukan kesalahan diturunkan dari surga, dan orang-orang beriman ingin kembali ke rumah mereka yang daerah mereka yang sungguh, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang yang paling mulia dari kalangan para nabi adalah Nabi Muhammad SAW, setelah itu Nabi Ibrahim. Yang keduanya diberi gelar dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, ya. Ternyata keduanya minta untuk masuk surga, ya. Apakah kita merasa lebih bertakwa dari Nabi Muhammad SAW? Nabi saja minta surga, kita bilang kita enggak. Apa kita merasa lebih hebat daripada Ibrahim alaihissalam yang diuji dengan berbagai macam ujian, disuruh nyembelih anaknya, dipisahkan dari putranya Ismail, diusir dari kampungnya, mau dibakar dengan satu kampung, satu negeri, semuanya ingin membakarnya, diusir oleh ayahnya. Kita masih merasa iman kita lebih hebat daripada Ibrahim yang dengan sendirian dia menghancurkan patung-patung berhala, berdebat dengan kaumnya. Dia sendiri minta masuk surga. Dia sendiri berdoa, waj'alni min warasati jannatin na'im, ya. Jadikanlah aku termasuk pewaris surga, dan ini disyariatkan kita minta surga. Ya, maksud saya para sahabat biasa mereka ingin masuk surga. Mereka tanya mana yang menghalangi masuk surga, mereka jauhi. Mana yang menjauh masuk neraka, mereka jauhi. Dan kemudian tiba-tiba datang orang mengatakan, ya Allah, kalau saya berdoa, saya beribadah kepada Engkau karena ingin masuk surga, masukkan aku ke neraka. Ini enggak benar. Enggak benar, ya. Ini menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan menyelisih akidahnya para anbiya. Tapi kemudian juga wa ahlaltul halal. Saya setelah salat 5 waktu, meskipun saya tidak salat sunnah, dan puasa bulan Ramadan, meskipun saya tidak puasa sunnah, tapi saya menghalalkan yang halal. Menghalalkan maksudnya yang halal saya katakan halal. Makanya tidak boleh kita mengharam-haramkan apa yang halal. Allah Subhanahu wa taala tegur, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai orang beriman, janganlah kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan bagi kalian. Kalau halal, jangan kita bilang haram, ya. Karena kita waro' zuhud, kita bilang haram, enggak boleh. Ya. Bahkan Allah menegur orang-orang yang mengharamkan yang halal, ya, karena dengan tujuan zuhud atau yang lainnya. Lihatlah orang-orang Nasara, mereka rahib-rahib mereka sampai tidak mau nikah, mengharamkan yang halal. Tidak mau nikah, tidak mau ini, tidak mau anu, ya. Kata Nabi SAW, bu'ithu bil hanifiyati samha, aku diutus dengan agama yang mudah, kemudian yang jauh dari kesyirikan. Bukan diutus dengan ruhbaniyah, tidak boleh ini, tidak boleh anu, tidak boleh nikah, tidak. Yang halal kita harus katakan halal. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq." Katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan yang Allah halalkan yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Halal, kalau halal kita boleh pakai baju bagus, kita boleh tinggal di rumah yang bagus, kita boleh naik kendaraan yang bagus, enggak jadi masalah. Seorang jangan berlebih-lebihan. Yang penting tidak boleh min ghairi sarafin wala makhilah, tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh sombong, itu saja. Maka ketika seorang menghalalkan yang halal, tidak mengharamkan yang halal, maka itu di antara syarat masuk surga, harus menghalalkan yang halal. Ya. Tidak seperti sebagian orang yang berlebih-lebihan dalam beribadah sehingga dia mengharamkan yang halal. Oleh karenanya, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berdebat dengan orang-orang Khawarij yang mereka mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma, dan jumlah mereka sekitar ada 6.000 ketika itu 8.000, maka datanglah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diutus oleh Ali untuk berdebat dengan mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sengaja memakai baju yang indah, sengaja memakai baju yang indah untuk berdebat dengan mereka. Maka mereka mengingkari, baju apa seperti ini? Seakan-akan orang soleh tidak boleh pakai baju yang indah. Ya, seakan-akan orang soleh tidak boleh. Mereka mengharamkan seakan-akan orang soleh yang zuhud tidak boleh pakai baju yang indah. Maka Ibnu Abbas menjelaskan, aku melihat Nabi pakai baju yang indah. Aku melihat Nabi pakai baju. Nabi terkadang punya baju yang spesial untuk sholat Jumat atau untuk Id. Ya,
Dan di antara baju Nabi dari hibar. Hibar itu dari jenis pakaian yang agak mahal. Rasulullah SAW artinya seadanya. Rasulullah SAW tidak juga beli barang yang mahal semua, enggak. Tapi kalau ada kebetulan yang pakaian bagus, ada yang kasih sama Nabi, Nabi pakai. Nabi pakai. Ya. Nabi pakai sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Abbas kemudian membacakan firman Allah, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi." Siapa yang mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Ini boleh pakai baju bagus. Yang penting tidak berlebihan dan tidak mendatangkan kesombongan. Itu saja. Adapun baju bagus, rapi, ini suatu yang dianjurkan dalam syariat ya. Makanya Rasulullah SAW sisiran, Rasulullah SAW pakai baju yang bagus ya. Rasulullah bersih, Islam mengajarkan kebersihan. Bukan seorang penghuni surga itu orang yang komproh, kemudian yang tidak perhatian sama kebersihan, bajunya bau, bajunya kumal, pakai. Enggak, itu bukan demikian. Islam tidak mengajarkan demikian. Islam tidak mengajarkan ruhbaniyah. Islam tidak mengajarkan ruhbaniyah. Artinya seorang sesuai dengan kemampuannya. Makanya di antara yang penting adalah wa ahalaltu halal. Aku menghalalkan yang halal. Kalau halal bilang halal. Ya, jangan mengharamkan yang halal. Ini kebiasaan orang-orang musyrikin Arab dahulu, mereka mengharamkan perkara-perkara yang halal dari makanan, dari pakaian dengan apa yang mereka pikirkan ya. Seperti Allah menyebutkan tentang perbuatan orang musyrikin ya, wa idza fa'alu fahishatan, kalau mereka melakukan perbuatan keji. Apa maksudnya perbuatan keji yang Allah sebut dalam surat Al-A'raf? Orang-orang musyrikin ketika mereka tawaf, mereka telanjang, tidak mau pakai baju. Mereka mengharamkan pakai baju ketika tawaf. Ketika ditanya kenapa kalian tidak mau tawaf dengan berpakaian, kata mereka, kami tidak mau bertawaf dengan menggunakan pakaian yang pernah kami gunakan untuk maksiat. Sehingga orang-orang musyrikin Arab ketika mereka datang di Mekah ingin tawaf, mereka lepas baju mereka, mereka beli baju baru. Kalau ada baju baru mereka pakai yang belum pernah dipakai sama sekali untuk tawaf. Kalau tidak mereka pinjam dari orang-orang Quraisy baju untuk mereka gunakan tawaf. Kalau mereka tidak dapat baju baru, tidak punya uang, tidak bisa beli dan tidak juga dapat pinjaman, mereka tawaf telanjang. Kalau ditanya kenapa, kata mereka karena kami tidak mau tawaf dalam kondisi pakai baju yang pernah kami gunakan untuk dosa. Ini bid'ah yang mereka pikirkan sehingga mereka tawaf dengan telanjang. Allah tegur. Allah tegur, setelah itu Allah sebutkan, "Qul man harrama zinatallahi allati akhrajal ibadi." Siapa yang berani mengharamkan apa yang halal? Pakai baju. Siapa yang mengharamkan baju? Ya. Mereka mengharamkan yang halal karena logika. Menurut mereka ini lebih dekat kepada Allah kalau tawaf tanpa memakai baju, seakan-akan dengan fitrah bertemu dengan Tuhan tanpa pakai apa-apa. Ini kan pemikiran. Tapi ternyata itu menyelisih syariat. Sama, mereka juga punya mengharamkan, ini kebiasaan orang musyrikin jahiliyah. Kata Allah dalam surat Al-Maidah, "Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham." Allah tidak pernah mensyariatkan namanya sa'ibah, kemudian ham, kemudian wasilah ya. Dan ini adalah nama-nama hewan. Ini adalah nama-nama hewan yang diharamkan untuk dimakan. Kenapa? Karena dikeramatkan. Kalau ada kambing misalnya melahirkan betina terus berapa kali tanpa ada di sela-sela dengan anak jantan, maka ini tidak boleh dimakan, harus dikeramatkan. Kalau ada onta yang melahirkan jantan atau betina beberapa kali, 5 kali kalau tidak salah tanpa diselingi dengan jantan, maka ini onta keramat, tidak boleh dimakan. Mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka Allah tegur ya, la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum. Janganlah kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan bagi kalian. Maka di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah, kalau Allah halalkan jangan kita haramkan. Seakan-akan kita tidak bersyukur, saya enggak mau ya Allah, ini haram bagi saya. Allah kasih kamu untuk nikmat. Ya. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian apa seluruh di atas muka bumi ini. Allah halalkan, kenapa kau haramkan? Ya. Maka kalau ada orang yang mengharamkan apa yang Allah halalkan, ini salah satu halangan yang bisa menghalangi dia untuk masuk surga. Kemudian yang kedua, haramtul haram, dan aku mengharamkan yang haram. Ini juga kalau telah datang dalam dalil jelas dari Al-Quran dan Sunnah bahwasanya hukumnya haram, maka jangan coba-coba kita untuk menghalalkan. Jangan coba-coba kita untuk menghalalkan. Maka ini menuntut kita untuk belajar agar kita tahu mana yang halal dan mana yang haram. Ya. Sebagian orang menggampangkan, ini halal, padahal haram. Ini halal, ini haram zaman itu, sekarang sudah jadi halal. Ini hanya haram bagi
orang-orang Arab Badui 1400 tahun yang lalu walaupun bagi kita jadi halal ya. Enggak boleh. Orang tidak boleh sembarangan menghalalkan yang haram karena di antara syarat masuk surga adalah haramtul haram. Kita mengharamkan yang haram. Kalau itu perkara yang haram harus kita haramkan dan kita jauhi. Inilah ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu berkaitan dengan hadis yang nomor 22. Mungkin ada waktu kita lanjutkan hadis ke-23. Hadis ke-23. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Bersuci adalah setengah dari keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Bahwasanya ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina sama'i wal ard. Dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah akan memenuhi antara langit dan bumi. Was salatu nurun, dan salat adalah cahaya. Was sadaqatu burhanun, dan sedekah adalah petunjuk. Was sabru dhiya'un, dan sabar adalah lampu ya. Cahaya. Wal Qur'anu hujjatun lak au alaik, dan Quran adalah membelamu atau akan menjadi bumerang bagimu. Kullu nasi yaqdu, setiap orang keluar di pagi hari, fabai'u nafsahu, dia jual dirinya, famu'tikuha au mubikuha, maka dia akan memerdekakannya atau dia akan membinasakannya. Hadis riwayat Muslim. Ini hadis berikutnya cukup panjang, kalau kita sempat selesai, kalau enggak kita lanjut di kesempatan yang lain. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis nomor 23 tentang amalan-amalan saleh yang dianjurkan. Amalan-amalan saleh yang dianjurkan di antaranya berkaitan dengan zikir, berkaitan dengan salat, berkaitan dengan sedekah, berkaitan dengan baca Al-Qur'an ya. Ini adalah hadis yang menganjurkan kita untuk banyak beribadah karena semuanya ada timbangannya di akhirat. Kita mulai dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci adalah setengah dari keimanan. Apa yang dimaksud dengan bersuci di sini? Sebagian ulama berpendapat tuhur di sini maksudnya adalah membersihkan diri daripada berbagai macam kesyirikan. Karena kalau ingin kita sempurna iman kita ada takhliyah wa tahliyah, yaitu membersihkan dan menghiasi. Membersihkan artinya membersihkan iman kita dari segala bentuk kesyirikan. Hati kita bersihkan, jauh dari bentuk segala kesyirikan, syirik kecil, syirik besar, jauhkan di hati kita dari ketergantungan kepada makhluk, ya. Gantungan hati kita hanya kepada Rabbul Alamin. Jangan kita beribadah ingin dipuji, ingin disanjung. Kita beribadah semata-mata murni karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan at-tuhur, mensucikan diri dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Tidak seperti sebagian orang yang kemudian menggantungkan hatinya kepada jimat, menggantungkan hatinya kepada sebab-sebab duniawi. Kita bilang semua sebab duniawi hanyalah sebab, yang menentukan akibat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan ikhtiar, melakukan sebab, tapi kita yakin yang menentukan akibat adalah Rabbul Alamin. Ini tafsir pertama tentang at-tuhur. Mensucikan diri dari segala bentuk kesyirikan, dari segala bentuk penyakit-penyakit hati. Yang kedua, yang dimaksud dengan at-tuhur, tafsiran kedua, at-tuhur maksudnya berwudu, bersuci, maksudnya bersuci secara yang kita ketahui dengan mandi junub, dengan berwudu. Syatrul iman, iman maksudnya adalah salat. Allah menamakan dalam Al-Qur'an salat dengan keimanan. Ketika kiblat berubah dari Baitul Maqdis berubah ke Ka'bah, sebagian sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kiblat berubah dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Padahal sebagian sahabat kita salat menghadap Baitul Maqdis. Karena Nabi ketika ke kota Madinah masih menghadap Baitul Maqdis sampai sekitar 16 bulan, 17 bulan. Setelah itu baru kemudian turun firman Allah, "Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha," kami akan rubah kiblat menuju kiblat yang kau sukai wahai Rasulullah, yaitu ke Ka'bah. Sementara sebagian sahabat yang di Madinah sudah salat sampai 16 bulan, 18 bulan, 17 bulan menghadap Baitul Maqdis. Maka mereka bertanya, Rasulullah, bagaimana dengan nasib mereka? Nasib salat mereka. Mereka sekarang sudah meninggal dunia. Sebagian sahabat sudah meninggal dunia. Sementara mereka waktu hidup mereka salatnya menghadap Baitul Maqdis, tidak menghadap Ka'bah. Maka ketika itu Allah turunkan firman-Nya, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Nah, iman di sini maksudnya adalah salat. Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Meskipun sebagian kalian salat menghadap Baitul Maqdis, tetap dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi suatu yang hilang ditiup angin.
Makanya Allah mengatakan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian, tapi Allah menamakan salat dengan iman. Sehingga ditafsirkan iman di sini maksudnya salat. Sehingga kalau kita tafsirkan at-tuhuru syatrul iman, maksudnya wudu bersuci adalah setengah daripada salat. Karena kita tahu tidak mungkin kita salat kecuali berwudu terlebih dahulu. Ini isyarat tentang bahwasanya berwudu adalah ibadah. Berwudu adalah ibadah. Makanya seorang ketika berwudu berusaha sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihima, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berwudu dengan tata cara wuduku ini, kemudian dia salat 2 rakaat khusyuk, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tapi intinya Rasulullah SAW memotivasi untuk berwudu seperti wudu Nabi. Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Siapa yang wudu seperti wuduku ini. Maka seorang tahu di antara ibadah yang mulia adalah berwudu. Tapi dia berwudu sesuai dengan wudunya Nabi, berusaha mengikuti sunnah Nabi semaksimal mungkin sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi agar wudunya semakin sempurna. Ini di antara keutamaan berwudu. Ternyata wudu adalah setengah salat karena dia adalah muqaddimah salat. Tanpa wudu salat tidak akan diterima. Kemudian di antara amal saleh yang lain adalah berzikir. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Memuji Allah, segala puji bagi Allah akan memenuhi timbangan. Artinya ditimbang pada hari kiamat kelak dengan sangat berat. Jika seorang mengucapkan alhamdulillah dengan benar-benar memahami maknanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dari dua sisi. Sisi pertama, kita memuji Allah karena kemuliaan sifat-sifatnya, yang maha tinggi sifat-sifatnya. Dan yang kedua, kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dari dua sisi ini. Berbeda kalau kita berkata kita bersyukur kepada Allah. Lafal kalimat kata kita bersyukur kepada Allah terfokus kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah. Kalau syukur, fokus kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhingga. Tapi kalau kita memuji Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maka kembali kepada dua hal. Kita memuji Allah karena sifat-sifat Allah yang maha agung dalam sifat-sifatnya, dalam pendengarannya, dalam penglihatannya, dalam kehidupannya, sifat-sifat Allah yang sangat mulia. Yang kedua, karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah dalam banyak hal. Di antaranya kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, ya. Di antaranya karena kemuliaan Allah yang telah menciptakan alam semesta. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, sebagaimana di muqaddimah surat Al-An'am. Di awal surat Al-An'am kata Allah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan kegelapan dan juga menjadikan cahaya, ya. Kemudian alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba, ya, wa lam yaj'al lahu iwaja. Kita juga muji Allah, di antara segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya. Di antara nikmat Allah turunkan Al-Qur'an kepada hambanya dan Allah menjadikan Al-Qur'an tersebut tidak ada kebengkokan di dalamnya. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati ma fil ard. Ya, segala puji bagi Allah yang semuanya di langit dan bumi adalah miliknya. Kita memuji Allah karena semua alam semesta adalah milik Allah. Bahkan ketika Allah memutuskan perkara-perkaranya, wa quti adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahirabbil alamin. Ketika Allah membinasakan suatu kaum yang berbuat zalim, berbuat kesyirikan yang membangkang, Allah memuji dirinya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Artinya keputusan Allah untuk membinasakan mereka adalah pujian bagi Allah karena mereka membangkang, kurang ajar kepada pencipta alam semesta. Allah binasakan mereka dan Allah memuji dirinya. Kita juga bahkan dalam keputusan-keputusan Allah yang mungkin tidak kita sukai, kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Ketika kita terkena musibah, di antara ucapan kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah. Jadi Allah terpuji dalam segala kondisi. Sifat-sifat Allah terpuji, syariat Allah terpuji, keputusan Allah terpuji, takdir Allah terpuji, semuanya terpuji. Maka segala puji bagi Allah, alhamdulillahi. Itu makna dari alhamdulillah. Belum lagi kalau kita tinjau dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Ya. Karenanya dalam satu hadis disebutkan innallaha la yarda. Sungguhnya Allah sangat ridha
kepada seorang hamba idza akala an abdihi idza akala al-aklah an yahmadahu 'alaiha. Allah ridha kalau seorang hamba makan kemudian dia muji Allah atas makanan tersebut. Wa an yashraba syarbah ya fa yahmadahu 'alaiha. Kalau dia minum kemudian muji Allah Subhanahu wa taala. Kita muji Allah dalam segala bentuk kenikmatan, ya. Di antara pujian Allah kepada Nabi Nuh, Allah mengatakan innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya Nabi Nuh adalah hamba yang pandai bersyukur. Kenapa dikatakan Nuh adalah hamba yang pandai bersyukur? Disebutkan oleh para ahli tafsir karena Nuh suka memuji Allah. Dapat kenikmatan apa saja dia mengucapkan alhamdulillah. Nah, kita pun demikian ya. Seringlah kita mengucapkan alhamdulillah atas segala kenikmatan ya. Kita bangun tidur kita puji Allah, alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana. Kita muji Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita setelah matikan kita ya. Alhamdulilladzi afani fi jasadi, di antara doa bangun tidur, ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menyehatkan badanku, wa radda alaiha ruhi, mengembalikan ruhku, wa adina li bi dzikrihi, mengizinkan engkau untuk bisa memujinya. Kalau kita habis makan, kita berdoa, atau habis minum kita berdoa, alhamdulilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku makanan ini ya, tanpa tiada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Seringlah kita mengucapkan alhamdulillah. Makanya nasihat bagi saya pribadi dan juga bagi para pemirsa, ketika kita habis salat, kita ada zikir alhamdulillah 33 kali. Nikmati zikir tersebut. Benar-benar kita renungkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan kita merenungkan nikmat-nikmat yang kita rasakan, kita dapat nikmat terlalu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau menghitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitungnya. Bahkan kalau kita kumpulkan orang untuk menghitung nikmat yang Allah berikan pada kita, enggak bakalan mampu. Banyak sekali nikmat yang kita rasakan. Tapi kata Allah, innal insana la zalumun kafar. Akan tapi manusia suka zalim, ya, berbuat dosa, kafar, suka ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita habis salat, jangan lupa kita nikmati zikir dengan mengucapkan alhamdulillah. Barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah dengan penuh penghayatan, maka ini akan menjadi timbangan yang berat. Jadi jangan disangka amal soleh hanya sekedar misalnya berbakti kepada orang tua atau bersedekah. Di antara amal soleh adalah zikir, tapi zikir yang berkualitas. Zikir yang berkualitas tidak sama antara seorang satu yang lain yang mengucapkan alhamdulillah. Seorang mengucapkan alhamdulillah dengan benar perenungan. Bahkan ketika terkena musibah dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Dia tahu di balik musibah ini pasti ada hikmah yang Allah kehendaki, yang akal dia belum sampai, nalar dia tidak sampai. Terkadang Allah buka rahasia tersebut, entah beberapa lama berikutnya baru dia sadar, oh ternyata. Dan itu sering kita alami. Pokoknya kita musibah, kita bilang dulu alhamdulillah ala kulli hal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah ala kulli hal. Entah kita bisa mikir atau tidak, tapi nanti kita akan sadar setelah itu, oh benar dulu. Seandainya dulu saya dapat nikmat itu, seandainya saya tidak dapat musibah ini, mungkin saya begini-begini, baru kita sadar. Maka beda antara satu dengan yang lain ketika mengucapkan alhamdulillah. Yang mengucapkan alhamdulillah dengan kualitas iman, dengan perenungan, maka akan memberatkan timbangan dia pada hari kiamat kelak. Dan ini dalil bahwasanya di hari kiamat ada namanya timbangan. Dan ini di antara bentuk keadilan yang Allah tegakkan. Wa nada'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Wa in kanat mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan tegakkan timbangan pada hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak satu jiwa pun yang akan dizalimi. Meskipun amal dia hanya sekedar seberat biji sawi, kami akan datangkan, ya. Jadi timbangan yang Allah tegakkan pada hari kiamat akan sangat adil dan detail. Sifatnya dua, adil dan detail. Dan salah satu yang membuat timbangan menjadi berat, zikir. Kalau seorang berucap zikir alhamdulillah dengan perenungan, dengan kualitas, maka dia akan mendapatkan timbangan yang berat pada hari kiamat kelak. Dan ini salah satu dalil bahwasanya zikir ibadah yang agung, ibadah yang mudah, tapi banyak orang meninggalkannya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, zikir adalah ibadah yang mudah, bisa dilakukan di mana saja. Sebagaimana orang beriman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang beriman berzikir kepada Allah dalam kondisi duduk dia bisa berzikir, dalam kondisi berdiri dia bisa berzikir, dalam kondisi berbaring dia ingat kepada Allah. Mudah. Tidak harus berwudu dulu. Orang berjunub juga dalam kondisi junub juga boleh berzikir. Astaghfirullah, la ilaha illallah, subhanallah, boleh. Ya, tapi banyak orang meninggalkannya. Banyak orang meninggalkan. Padahal amalan mudah pahala besar. Kemudian tidak semua orang ketika berzikir kualitas zikirnya tinggi. Maka harapan bagi saya pribadi juga bagi para pemirsa ketika berzikir hendaknya berzikir dengan berkualitas.
Demikian ya para dokter yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita berjumpa di kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.